Shalom saudara, semoga saudara dalam keadaan sehat dan kuat untuk kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan jumpa lagi dengan saya, Gitar Aroma. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami memohon cinta kasih daripada Tuhan untuk cukup bagi kami ketika kami mau merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Terangi pikiran kami, hati kami, sehingga firman-Mu betul meresap dan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita, mari kita perhatikan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian ini saya pikir bukan bagian yang terlalu asing bagi setiap kita. Kita telah sering mendengarkan, bahkan mungkin puluhan khotbah kita dengarkan dari teks ini soal pertobatan daripada Zakheus. Nah, saudara, saya melihat begini, bahwa kita tidak akan konsentrasi pada tindakan Zakheus yang orang bilang extraordinary, di luar ekspektasi siapapun. Tapi bagi saya, ketika Injil itu ada, sebetulnya tindakan extraordinary itu tidak ada. Oleh karena apa? Semua dimampukan oleh Injil. Kalau tidak ada Injil Yesus Kristus, maka memang agak susah kita lakukan. Nah, saudara, di dalam bagian ini sebetulnya sekali lagi Zakheus itu mendapatkan privilege, keistimewaan tersendiri. Oleh karena apa? Kalau kita melihat kota Yerikho itu, sebagian orang menduga bahwa memang tempat tinggal daripada para eh, pemungut cukai. Bahkan Zakheus sebetulnya bukan satu-satunya seorang pemungut cukai. Meskipun dia dikatakan sebagai kepala pemungut cukai, berarti bukan satu-satunya dia sebagai kepala pemungut cukai. Ada begitu banyak pemungut cukai yang ada di sana. Jadi kenapa kemudian ia fokus? Kenapa kemudian Yesus memperhatikan dia? Kenapa kemudian Yesus harus lewat melalui daerah itu dan berjumpa dengan Zakheus? Ini yang saya katakan memang Allah menginginkan dia untuk kemudian mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kalau kemudian memperhatikan rentetan daripada Injil Lukas ini, maka selalu berpusat kepada ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Saudara, kalau kita membaca misalnya di dalam pasal yang ke-15, maka
ungkapan yang sama itu muncul. Misalnya dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang pasal 15 ayat ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang pada ayat yang uh, mana ya? Ayat mana ya? Tiba-tiba saya lupa. 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara, eh, ungkapan itu sebetulnya hampir sama bila kita membandingkan dengan Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 tadi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini poin yang ingin dimaksudkan dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini. Jadi tuturan tentang Zakheus itu menegaskan tentang betapa Allah memiliki konsentrasi pada keselamatan jiwa orang berdosa. Nah, saudara, ada begitu banyak gereja pada saat ini seringkali tidak sadar bahwa sedang mengalami kesuaman. Ya, ada banyak gereja yang tidak mawas diri bahwa ia sedang berada di kondisi suam. Saudara John Stott, mungkin pernah kita dengarkan namanya. Dia pernah menggunakan istilah bahwa salah satu masalah terbesar daripada gereja itu adalah kedangkalan. Kesuaman itu, saudara, diekspresikan oleh kedangkalan. Kedangkalan dalam bagian ini, saya gunakan, saya pinjam istilah John Stott, saudara. Kedangkalan di dalam bagian ini, gereja itu tidak lagi concern terhadap pemberitaan Injil Yesus Kristus. Apalagi di konteks kita, misalnya di Pulau Nias ini, konteks kita memberitakan Injil itu tidak memiliki gregetnya tersendiri. Oleh karena apa? Kita berpikir bahwa kita sebagian besar, bahkan memang sungguh-sungguh ada jumlah orang Nias itu yang setiap minggu itu pergi ke gereja. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan, saudara, bahwa setiap minggu dia pergi ke gereja, jangan-jangan juga dia menuju kepada neraka. Nah, ini menjadi refleksi dan perhatian kita. Banyak orang datang ke gereja, tetapi tidak mengerti kenapa kemudian ia pergi ke gereja. Kenapa kemudian ia beribadah kepada Allah. Dia tidak mengerti. Karena ia tahu nenek moyangnya sejak dulu dia diajak ke gereja. Bahkan mungkin dia lahir di dalam gereja. Nah, saudara, ini yang dimaksudkan, ya, bahwa gereja banyak mengalami kedangkalan oleh karena sudah tidak lagi memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang ada apa, saudara? Yang ada adalah bagaimana menaikkan jumlah persembahan, nominalnya berapa, bagaimana kemudian kita membangun fisik daripada gereja. Sementara pekabaran Injil itu, saudara, terbengkalai dan jarang sekali untuk kemudian dilakukan. Mungkin dilakukan tapi mungkin sekali setahun karena ada program gereja, bukan sesuatu yang terus-menerus dikerjakan. Saudara, pemberitaan Injil itu di dalam gereja, saya pikir itu perlu secara terus-menerus dibentangkan, diberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus itu memang konsentrasi untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, saudara. Nah, perhatikan di dalam bagian ini bahwa kedatangan anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa, saudara? Bahwa kita
Yesus dalam bagian ini seringkali juga mengatakan bahwa dia orang sehat itu tidak membutuhkan tabib, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, saudara, mungkin kita berpikir bahwa ada orang-orang jemaat-jemaat yang sudah jatuh dalam dosa, lalu kemudian mereka membutuhkan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, itu sudah pasti, ya. Tapi dalam bagian ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal apa yang namanya keselamatan. Bahwa orang berpikir, jangan salah berpikir saudara, bahwa di jemaat-jemaat yang kita layani itu barangkali masih berpikir bahwa keselamatan itu bisa diraih, bisa direngkuh oleh karena melakukan sebuah perbuatan baik atau menjaga moralnya tidak berdosa, tidak membunuh, tidak menyakiti orang lain, tidak membicarakan kelemahan orang lain, tidak mengusik-usik atau menghakimi misalnya para hamba Tuhan yang misalnya gagal, yang jatuh dalam dosa. Dia menjaga dirinya. Nah, saudara, sebetulnya mereka menjaga diri itu untuk apa? Untuk mendapatkan poin di hadapan Allah bahwa mereka akan kemudian dibandingkan, diperhatikan oleh Allah. Mereka sudah melakukan yang baik, masa kemudian Allah tidak memperhatikan keadaan mereka? Saudara-saudara, tidak. Kita harus terus menyampaikan berita Injil Yesus Kristus. Kita harus menceritakan bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah semata. Itu sebabnya, itu sebabnya Yesus Kristus itu mati, saudara. Mati dan menanggung seluruh derita yang Yesaya katakan itu, penderitaannya itu membuat dia tidak bisa dipandang sebagai manusia. Bahkan orang bertanya, saudara, inikah manusia? Oleh karena apa? Terlalu menderita. Tetapi kenapa kemudian ia lakukan itu? Oleh karena Allah tahu manusia tidak akan mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin memberikan pertolongan bagi dirinya sendiri. Oleh karena dia telah mati. Dia tidak bisa berkoneksi. Dia tidak ada koneksi. Kalau internet itu ada internet, ya, ada wifi misalnya, nggak ada koneksi, ya, tidak ada jaringannya. Manusia tidak bisa membangun jaringan kepada Allah. Allah lah yang turun, itu sebabnya sekali lagi Yesus Kristus mati, bangkit untuk memberikan jaminan itu kepada kita, untuk memanggil setiap orang itu, percaya memanggil namanya, percaya dalam hati, mengikrarkan melalui mulut, dan dia akan kemudian diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi poin dalam Zakheus ini bukan soal tindakan Zakheusnya yang kemudian kita pikir itu sesuatu yang sangat dahsyat, bahwa itu mungkin bukti-bukti pertobatan. Saudara, it's okay untuk kemudian memikirkan bagian itu, tapi jangan lupa sebetulnya endingnya itu, kesimpulannya itu ada sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Contohnya Zakheus. Zakheus itu adalah orang yang dianggap, saudara, dianggap musuh bangsa. Kenapa? Dia bersekongkol dengan pemerintahan Romawi untuk memakai atau untuk memungut cukai, saudara. Dan itu pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai itu punya punya kewenangan, punya kekuasaan untuk menetapkan jumlah cukai yang harus dia ambil, dan terserah dia. Dia sudah diberikan mungkin patokan daripada pemerintahan Romawi. Kami pemerintah Romawi menerimanya begini. Jadi terserah kamu mau ambil berapa. Nah, Zakheus, saudara, diduga atau dianggap seperti musuh bangsa, tidak setia dengan orang-orang Israel, sehingga kemudian ia disingkirkan. Orang tidak mau berjumpa dengan dia. Kalau bisa dia dimasukkan di dalam target, dibunuh dia. Oleh karena apa? Sekali lagi, pengkhianatan kepada bangsa. Nah, justru itulah orang-orang yang terbuang seperti itu, orang-orang yang tidak mengerti Injil seperti itu, maka Kristus mencari mereka. Bayangkan, saudara, seperti yang saya katakan dari awal, apakah hanya Zakheus yang kemudian ada di kota Yeriko itu dan menjadi seorang pemungut cukai? Tidakkah ada orang-orang yang lain? Maka kedatangan Yesus di situ itu secara sengaja untuk mencari yang hilang ini, yaitu Zakheus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kemunduran daripada gereja itu adalah mundurnya pemberitaan Injil. Kemunduran daripada gereja
adalah tidak lagi memberikan perhatian yang sangat serius pada berita Injil Yesus Kristus. Bayangkan saudara, kalau kita mau berefleksi sebentar, kalau sekiranya di dalam sebuah ibadah kita misalnya, lagi baru mau mulai ibadah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk, tidak saja ia mengendap menuju tempat duduknya, tapi dia menggunakan sepatu high heel misalnya, yang bunyinya itu peletak peletuk peletak peletuk, ya. Dan dengan santainya dia masuk, dia mencari tempat duduk. Seorang perempuan yang kita kenal mungkin seorang perempuan berdosa, masuk dalam gereja, dan dia berusaha untuk terlambat sehingga mata semua jemaat tertuju kepada dia. Saudara, apa respon saudara? Apa yang kebayang dalam pikiran saudara ketika melihat peristiwa itu terjadi? Apakah akan mengganggu konsentrasi saudara beribadah? Atau hati saudara bergumam, kenapa ini terjadi? Bukankah dia seorang perempuan berdosa yang dikenal di kota kita barangkali? Kalau ada, atau apapun bentuknya, apa yang menjadi perasaan dan pikiran saudara? Atau pada peristiwa yang sama saudara, ketika perempuan itu hadir atau orang berdosa itu masuk dalam sebuah kebaktian kita, kita juga membayangkan di pintu belakang itu, misalnya di pintu masuk itu, Yesus berdiri. Tuhan Yesus berdiri di pintu. Dan dia memperhatikan setiap kita. Ketika mata kita tertuju kepada orang berdosa itu, Yesus perhatikan kita. Saudara, kira-kira apa yang saudara mau sampaikan kepada Tuhan Yesus? Saudara, hati Allah bagi orang berdosa itu kuat sekali. Dia suka bersama-sama dengan orang berdosa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Tiada lain. Konsentrasi daripada Allah itu tiada lain untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara, Zakheus di dalam bagian ini unik sekali. Oleh karena apa? Dari sebagian besar tulisan-tulisan yang mengungkapkan tentang kedekatan Tuhan Yesus dengan orang berdosa, maka kepada Zakheuslah ada kalimat daripada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, keselamatan Zakheus itu apa karena dia sudah berkata dalam ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apakah karena itu kemudian ia mengalami keselamatan daripada Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini menjadi landasan atau dasar bagi keselamatan Zakheus, maka benarlah bahwa keselamatan itu didapatkan karena kita melakukan sesuatu, kita menjaga moral kita, kita mengembalikan apa utang kita atau bukan utang, kita peras orang lalu kemudian kita kembalikan bahkan 4 kali lipat. Artinya apa? Keselamatan kita itu bisa kita dapatkan oleh karena perbuatan baik. Saudara, sekali lagi perhatikan isi daripada kalimat Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jangan berhenti di situ. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Keselamatan Zakheus adalah karena ia dicari dan diselamatkan oleh Allah. Ini kata aktif, saudara. Ya, ini kata kerja aktif daripada Allah yang menunjukkan bahwa Zakheus sebetulnya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ia melakukan kebaikan, saudara,
maka sebetulnya itu adalah ekspresi daripada keselamatan itu sendiri. Orang yang mengalami keselamatan, orang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya dalam hidupnya, mengalami perubahan hidup, saudara. Membuang pakaian yang lama, baju yang lama itu dibuang, lalu kemudian mengenakan pakaian yang baru, yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk terus-menerus dibaharui menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam, sekali lagi, dalam bagian ini perenungan kita adalah bagaimana sebetulnya hati kita terhadap saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Poinnya di sana, saudara. Bagaimana belas kasihnya kita ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita itu belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau perlu juga, saudara, setiap jemaat Tuhan itu melakukan pelayanan pribadi kepada anggota keluarganya. Benarkah keluargaku itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, bahkan percaya dalam bagian ini bukan saja hanya kemudian percaya, oh iya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ketika kemudian kita Yesus itu menjadi Tuhan dan Allah dalam hidup kita, maka totalitas hidup kita itu kepada Dia. Kita tidak lagi dikurung atau dipengaruhi atau ditekan oleh adat nenek moyang kita. Ya, ada orang-orang tertentu misalnya menikahkan, ini kan musim musim menikah ya, musim menikah di Nias ini, menikahkan anaknya, lalu kemudian dia pergi ke kuburan, kuburan kakek, kuburan siapa ke, yang bertalian dengan anak-anak yang menikah, berdoa supaya nenek-nenek itu, roh-roh nenek itu mengizinkan pernikahan itu terjadi. Saudara-saudara, itu belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang seperti itu belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali ketika kami menikah, saya ingat ada satu ibu, ya, ketika saya menikah dengan istri, itu kan biasanya kan ada sirih tuh, dikasih sirih, ya, pengantin perempuan membuat sirih, lalu kemudian dikasih ya ke saya. Lalu kemudian saya kunyah dan saya nikmati karena memang enak, saudara, karena buatan istri, ya. Kemudian ampas itu saya diminta untuk apa? Diminta untuk lempar di atas rumah, melewati rumah. Saudara, saya tidak lakukan. Saya tidak lakukan itu. Lalu kemudian ada seorang ibu-ibu, kenapa kamu tidak melakukan hal itu? Waduh, saya bilang, saya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada hukuman bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan begini, saudara, bahwa ada begitu banyak tindakan-tindakan yang kita pikir itu kebenaran, yang kita pikir itu tradisi nenek moyang. Saudara tidak taat kepada Kristus Yesus. Kalau saudara masih melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, saudara belum taat kepada Yesus Kristus. Dan jangan-jangan saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara menjadi pengurus gereja, bahkan mungkin menjadi seorang pelayan Tuhan penatua di gereja saudara. Tapi kalau masih memegang tradisi nenek moyang yang tidak terkait dengan Kristus, saudara harus berefleksi lebih banyak dan terima Kristus. Oh, Yesus mencari orang yang berdosa, ya. Ayat yang ke-10 itu, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, semoga ini menjadi ingat-ingatan, renungan kepada, refleksi kepada setiap kita, bahwa mari kita bangun hati kita untuk keselamatan orang lain. Kita bentangkan berita tentang Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, dan memberikan keselamatan. Dan mari kita taat kepada Dia. Tidak hanya percaya, tapi kita betul-betul mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Itu yang dilakukan oleh Zakheus. Jadi tindakannya untuk membagi-bagi hartanya atau mengganti 4 kali lipat kepada orang-orang yang dia peras itu adalah ekspresi sebetulnya kebergantungan secara total kepada Allah, bukan lagi kepada tindakannya untuk memungut cukai lebih banyak. Bukan, itu tidak
menjamin hidupnya, tapi keyakinannya, sukacitanya di dalam Yesus Kristus itu. Dan itu menjadi hal yang utama di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran, pencerahan pada hari ini. Kiranya setiap kami yang mendengar bisa lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya Gitar Aroma, Tuhan memberkati.